Salam dan bahagia bagi anak-anakku sekalian yang berada di seluruh Nusantara. Kali ini kita akan belajar tentang fluida statis. Pada pembahasan kali ini, kita akan melihat dua bagian penting, yaitu yang pertama tekanan hidrostatis dan yang kedua kita akan lihat bersama bagaimana hukum Pascal dan hukum Archimedes. Kita lihat bersama kegiatan yang pertama yaitu tentang tekanan hidrostatis. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang tekanan hidrostatis, kita lihat dulu beberapa bagian ataupun penjelasan tentang fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Fluida secara umum dibagi menjadi dua macam, yaitu fluida tak bergerak atau biasa disebut dengan hidrostatis dan fluida bergerak atau disebut dengan hidrodinamis. Bagian kedua yang kita lihat adalah tentang tekanan-tekanan. Didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang, dibagi dengan luas bidang tersebut, atau secara matematik dirumuskan dengan P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan dengan satuannya Pascal atau Newton per meter pangkat 2. F adalah gaya dengan satuan yang Newton dan A adalah luas permukaan dengan satuan meter persegi. Selanjutnya, kita akan lihat bagian terpenting dari kegiatan pembelajaran pertama, yaitu tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang diakibatkan berat fluida semakin tinggi zat cair dalam wadah, maka semakin berat zat cair tersebut, sehingga makin besar tekanan yang dikerjakan zat cair pada wadah. Secara matematis, tekanan hidrostatis dirumuskan dengan pH sama dengan rho F kali G kali H. Dalam hal ini, pH disebut sebagai tekanan hidrostatis. Dengan satuan Pascal, rho F adalah massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter pangkat 3. G percepatan gravitasi, satuan meter per sekon kuadrat. Bagian terakhir dari materi tekanan hidrostatika, kita lihat tentang hukum hidrostatika. Hukum hidrostatika menyatakan bahwa semua titik yang terletak pada kedalaman yang sama, maka tekanan hidrostatikanya akan semakin sama. Artinya semua titik terletak pada bidang datar di dalam satu jenis zat cair memiliki tekanan yang sama. Hal ini dikenal dengan hukum pokok hidrostatika, dan tekanan ini biasanya disebut dengan tekanan hidrostatis. Kita lihat sebuah contoh di bawah ini. Seorang penyelam pada kedalaman 3 meter, massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram. Berapa besar tekanan hidrostatis yang dialami penyelam tersebut? Jika soal ini kita analisa, maka ada 3 bagian utama yang diketahui, yaitu ketinggian zat cair 3 meter, massa jenis zat cair atau dalam hal ini air adalah 1000 kg meter pangkat min 3 gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Kita masukkan dalam persamaan tadi, yaitu persamaan hidrostatis pH sama dengan rho F kali G kali H. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 30.000 Pascal atau 30 kilopascal yang pertama. Selanjutnya, kita akan masuk pada kegiatan pembelajaran 2, di mana kita akan belajar tentang hukum Pascal dan hukum Archimedes. Pertama adalah hukum Pascal, dan bagian penerapannya prinsip hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Sebagai contoh sederhana, aplikasi dari hukum Pascal adalah kita temukan di dongkrak hidrolik. Seperti pada gambar berikut, karena cairan tidak dapat ditambahkan ataupun keluar dari sistem tertutup, maka volume cairan yang terdorong di sebelah kiri akan mendorong piston atau silinder pejal di sebelah kanan ke arah atas dengan menggunakan prinsip Pascal. Maka, secara matematika, kita dapatkan sebuah persamaan bahwa P1 sama dengan P2 atau F2 per A2 sama dengan F1 per A1, di mana P1 adalah tekanan pada penampang pertama dengan satuannya Pascal. P2 tekanan pada penampang kedua, satuannya juga Pascal. F1 gaya pada penampang pertama, satuannya Newton. F2 gaya penampang kedua satuannya Newton, dan G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter sekon kuadrat. Kita lihat penerapannya pada soal berikut. Sebuah pengungkit hidrolik digunakan untuk mengangkat mobil udara bertekanan tinggi digunakan untuk menekan piston kecil yang memiliki jari-jari 5 cm. Tekanan yang diterima diteruskan oleh cairan di dalam sistem tertutup ke piston besar yang dimiliki jari-jari 15 cm.
Tentukan besar gaya yang harus diberikan udara bertekanan tinggi untuk mengangkat mobil yang memiliki berat 13.300 Newton. Bagaimana caranya kita menjawab pertanyaan ini? Ada beberapa komponen yang diketahui, yaitu pertama adalah komponen luas pipa ataupun piston, baik piston yang besar maupun piston yang kecil, dan juga gaya yang diberikan pada piston-piston besar kita lambangkan dengan dua piston kecil, dilambangkan dengan satu dengan menggunakan persamaan hukum Pascal. Kita dapatkan karena yang dicari adalah F1, kita menggunakan rumus F1 sama dengan A1 per A2 dikali F2. Dengan memasukkan komponen yang diketahui, maka kita peroleh besarnya tekanan pada piston kecil adalah sebesar 1480 Newton. Bagian kedua yang kita lihat adalah hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung, yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkannya, atau secara matematik dirumuskan dengan FA sama dengan WU dikurang WR. Dalam hal ini, FA disebut sebagai gaya ke atas atau bisa juga disebut dengan gaya apung dengan satuan Newton. WU adalah gaya berat benda di udara. WF gaya berat benda di fluida. Jika persamaan tersebut kita uraikan, maka FA kita peroleh sama dengan rho F kali V BF kali G kali FA, di mana rho S adalah satuan massa jenis fluida dengan satuan kilogram meter pangkat 3. VBF adalah volume benda yang tercelup ke dalam fluida dengan satuan meter pangkat 3. Selanjutnya kita lihat tentang penerapan dari Archimedes. Archimedes atau peristiwa yang terjadi pada Archimedes yaitu terjadinya peristiwa mengapung, melayang, dan tenggelam. Yang pertama kita lihat mengenai mengapung. Jika benda dicelupkan ke dalam fluida, maka benda muncul sebagian ke permukaan air. Karena berat benda lebih kecil dari gaya apung, dalam hal ini FA lebih kecil dari W. Peristiwa mengapung atau terapung tampak pada gambar berikut. Berdasarkan konsep tersebut, maka hubungan antara massa jenis benda dengan massa jenis fluida dapat dirumuskan dengan rho B sama dengan VBF per FB kali rho F. Peristiwa kedua yang kita lihat adalah melayang. Peristiwa melayang terjadi jika benda dicelupkan seluruhnya ke dalam fluida, misalnya air. Maka gaya apung atau FA sama dengan berat benda atau W. Dalam hal ini kita tuliskan secara matematika FA sama dengan W, seperti gambar di bawah ini. Pada bagian terakhir kita lihat mengenai peristiwa tenggelam terjadi jika benda dicelupkan seluruhnya ke dalam fluida atau air, maka gaya apung atau FA lebih kecil dari berat W, atau FA lebih kecil dari W, sehingga benda bergerak ke bawah menuju dasar wadah air. Inilah konsep melayang. Demikian materi kita kali ini tentang fluida statis. Kiranya apa yang telah kita pelajari dapat memberikan pemahaman lebih baik terkait dengan fluida statis. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.